Ramadan. Hendaknya seorang hamba bergembira dengan bulan Ramadan. Di dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-siyamu was-sadaqah." Fitnah seorang lelaki yang menimpanya pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, itu akan digugurkan oleh pahala salatnya, pahala puasanya dan pahala sedekahnya. Bagaimana seorang tidak bergembira dengan puasa, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, sungguhnya puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Bagaimana seorang tidak bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah di dalam puasa, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Di dalam riwayat yang lain, "Kajunnati ahadikum minal qital." Dia adalah perisai yang membentengi kalian di dalam peperangan, perisai dari api neraka. Perisai dari api neraka. Disiarkan dari Grogol Limo Depok, AM 675 kHz, siar Tauhid, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Syarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah ta'ala kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian dari pembahasan tema penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi yang diambil dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyatu fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala bersama Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu taala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu taala telah hadir di studio Radio Syarta untuk melanjutkan pelajaran penjelasan hadis Arba'in ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi ini. Kepada Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu taala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar dan pemirsa syiar tauhid rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kembali kita pada pembahasan kita dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, melalui kitab yang berjudul Al-Minhatur Rabbaniyah karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pendengar dan pemirsa syiar tauhid rahimanillahu wa iyyakum ajma'in,
kita sudah masuk pada hadis yang kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Jibril tentang kedatangan Jibril dengan sosok manusia, ya, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara al-Islam, perkara-perkara agama, al-Islam wal iman wal ihsan, dan beberapa perkara dari tanda-tanda hari kiamat. Dan tujuan Jibril sebagaimana yang disebutkan di akhir hadis adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang al-Islam, tentang agama Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan beberapa faedah dari kedatangan Jibril alaihissalam dalam wujud manusia, kemudian hadir ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian duduk di hadapan beliau dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beberapa faedah yang berkaitan dengan adab seseorang di dalam bermajelis menuntut ilmu. Di antaranya yang sudah disebutkan adalah bahwasanya ketika seorang itu hendak hadir ke majelis ilmu, maka dia hadir dengan keadaan dia yang terbaik, dengan penampilan dia yang terbaik, ya, untuk menghormati majelis ilmu, menghormati alim, ya. Kemudian dengan demikian dia bisa mendapatkan faedah dari apa yang dia pelajari. Begitu juga hendaknya dia duduk di hadapan muallimnya, ya. Semakin dekat semakin baik, bukan duduk malah di paling belakang, ya. Karena apa? Karena ketika seorang itu dekat dengan muallimnya, maka dia lebih fokus terhadap apa yang akan disampaikan oleh muallimnya dari pelajaran, ya. Begitu juga dia duduk dalam keadaan tenang. Dia duduk dalam keadaan tenang, tidak bergerak kiri dan kanan, menoleh kiri dan kanan, tidak disebutkan dengan perkara-perkara lain, ya, sehingga dia lebih bisa fokus terhadap, ya, apa yang disampaikan oleh muallimnya, oleh pengajarnya, ya. Begitu juga ketika hendak bertanya, misalnya bertanya ketika dalam keadaan tenang, ya, tidak misalnya, ya, dia tanpa tiba-tiba dalam keadaan berdiri langsung bertanya, ya, atau ketika baru datang belum dalam keadaan tenang dia sudah bertanya, seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam, ya. Beliau datang kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua lututnya, menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian, ya, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, baru kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan insyaallah. Qala asyarihu hafizallahu ta'ala faqala akhbirni 'anil Islam. Maka orang tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Terangkan kepadaku tentang al-Islam. Ay bayyin li haqiqatal Islam, yaitu jelaskan kepadaku tentang hakikat Islam. Li'annahu labudda min ma'rifati haqiqatil Islam, karena harus kita mengetahui apa yang menjadi hakikat Islam. Fala yakfi anal insana yantasibu ilal Islam aw yaqulu ana muslim wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam. Karena tidaklah cukup seseorang itu menisbahkan dirinya kepada Islam
ya, atau dia berkata saya seorang muslim, tetapi dia sendiri tidak mengetahui apa hakikat Islam. Li'annahu idza lam ya'rif haqiqatal Islam lam ya'mal bih. Karena kalau dia tidak mengenal hakikat dari Islam, dia tidak beramal. Ya, dia tidak akan beramal ketaatan. Dia tidak beramal ya dengan amalan Islam. Id kaifa ya'malu bi syai'in yajhaluhu. Ya, bagaimana dia bisa dia beramal dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Fal Islamu la yakfi fihi lintisabu ma'al jahl. Ya, maka Islam tidak cukup seorang itu menisbahkan diri kepada Islam tetapi disertai kebodohan tentang Islam itu sendiri. Balla budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahu 'alal wajhil matlub. Bahkan harus dia mengenal apa yang menjadi hakikat Islam sehingga dia bisa melaksanakan, menunaikan amalan di dalam al-Islam sesuai yang diperintahkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Al-Islam, engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ya, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram kalau engkau mampu untuk menempuh jalannya. Hadhihi al-arkanul khamsah la budda min adaiha ma'tiqadil qalb. Ya, kelima rukun ini ya harus dilaksanakan dengan disertai keyakinan di dalam hati. Wa ma zada ala hadhil khamsati minal wajibat awil mustahabbat wa tarkil muharramat wal makruhat fa innahu mukammilun li hadhil arkan. Adapun yang merupakan tambahan dari 5 perkara ini yang kita kenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam tadi, ya, apakah tambahan-tambahan di luar 5 rukun ini adalah perkara-perkara yang wajib atau mustahabat, atau meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh, maka itu semua adalah penyempurna untuk rukun-rukun ini. Imma takmilan wajiban wa imma takmilan mustahabban. Ya, apakah takmilan penyempurnaan secara dan hukumnya wajib, atau dia penyempurnaan tapi hukumnya mustahab. Fahadhil arkan hiyal asasat allati yaqumu 'alaiha al-Islam. Adapun kelima rukun ini, ya, ini merupakan pondasi-pondasi yang al-Islam itu tegak di atasnya. Tsumma ya'ti baqiyatul a'mal min wajibin wa mustahab. Ya, baru kemudian tsumma ta'ti, ya, setelah dibangun pondasi 5 pondasi ini, ya, baru dibangun di atasnya amalan-amalan yang lain, apakah itu wajib ataupun mustahab. Qala amma idza taraka al-'abdu hadhil arkan aw taraka syai'an minha falan yanfa'ahu ma adaha minal wajibati awil mustahabbat li'annahu lam yabni ala asas fal bina'u innama yaqumu ala asas. Adapun kalau seorang hamba meninggalkan rukun-rukun ini atau meninggalkan sesuatu darinya, maka yang selainnya tidak akan bermanfaat untuknya, apakah itu dari perkara yang wajib atau mustahab.
karena dia tidak membangun amalannya di atas asas, di atas pondasi. Ya, sementara bangunan haruslah dia dibangun di atas pondasi. Qala fahadhil arkanu laysat hiya kullal Islam. Ya, dan rukun-rukun ini juga bukanlah ya seluruh Islam. Artinya Islam hanya terbatas pada 5 perkara ini, tidak. Wa innama hiya arkanuhu faqat wa da'aimuhu. Ya, akan tetapi kelima perkara ini adalah rukun-rukunnya. Ya, penopang-penopangnya, penopang Islam. Wa illa fal Islamu wasi'. Ya, dalam keadaan yang al-Islam itu luas sekali. Wa kullu ma amarallahu bihi. Ya. Wa tarku ma naha anhu fa innahu minal Islam. Dan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, fa innahu minal Islam, maka ini adalah termasuk al-Islam. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah seseorang yang muslim yang lain selamat dari lisan atau dari tangannya. Dan al-muhajir, seorang yang berhijrah, adalah man hajara ma nahallahu anhu. Dia berhijrah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Fal Islamu yashmalu fi'lal awamiri wa tarka syubhat wa tarkal manhiyat. Maka Islam mencakup ya, apakah itu melakukan perintah-perintah dan juga termasuk meninggalkan larangan-larangan. Fa inna qasa syai'un fa innahu in kana naqsu fil arkan fa innahu la yasihhu lahu Islam. Kalau ada sesuatu yang kurang, maka dilihat apakah kekurangannya itu ada pada perkara rukun, ya, maka tidak sah Islamnya. Wa in kana naqsu fi ghairiha fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma turika. Dan kalau kekurangan itu pada selain rukun-rukun, ya, maka keislamannya itu kurang sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Wallahu jalla wa ala yaqulu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Ay udkhulu fil islami kullihi, masuklah ke dalam Islam semuanya. Fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu, jangan engkau ambil sebagian dan engkau tinggalkan sebagian. Bal ya'khudhil muslimu minal islami ma yastati' wa la yaktasir ala ba'dihi wa yaqul hadha yakfi. Bahkan seorang muslim itu mengambil dari Islam sesuai dengan kemampuannya dan tidak terbatas pada sebagiannya saja kemudian mengatakan ini sudah cukup. Qala wal islamu huwal istislamu lillahi azza wa jalla bitauhid. Dan al-Islam maknanya adalah al-istislamu lillah, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Walin qiyadu lahu bitta'ah,
dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Hadza ta'rifuhul am, ini adalah pengertiannya secara umum. Kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa naqalahu anhu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi thalathatil usul. Sebagaimana ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dinukilkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya di dalam risalah beliau Thalathatul Usul. Hadza huwal Islam bi ma'nahu al-'am. Inilah Islam dengan maknanya yang umum. Wa hadhil khamsatu hiya arkanuhu wa da'aimuhu. Dan kelima perkara ini ya, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah Haram. Ini adalah rukun-rukunnya ya. Wada'aimuhu, penyangga-penyangga Islam. Falaisat hiya kullu Islam, dan bukan Islam secara keseluruhan, bukan. Bal hiya mabani kama fi hadisi Ibnu Umar al-Ati. Bahkan dia merupakan ya asasnya, pondasi-pondasinya. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya, al-ati yang akan datang berikut ini, yaitu kita akan dapatkan pada hadis yang ketiga. Qala sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, al-hadis ya, dan seterusnya al-hadis. Fahadhil khamsu hiya mabani ay qawaiduhu wa asasuhu. Maka 5 perkara ini merupakan mabani, yaitu qawaidnya, pokok dan asasnya, pondasinya. Fadzakara annal Islam khamsatu arkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-Islam itu terdiri dari 5 rukun. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumur ramadan, wa hajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Hadhil arkanudz zahirah. Beliau menyebutkan bahwasanya Islam memiliki 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan ya, dan menunaikan ibadah haji di Baitullah Haram bagi yang mampu untuk menempuh jalannya. Ini adalah rukun-rukun yang zahir. Baik, kita masuk pada pembahasan rinci dari masing-masing rukunnya. Qala ar-ruknul awwal asy-syahadatan. Rukun yang pertama adalah asy-syahadatan, 2 kalimat syahadat. Li'annahu la tughni ihdahuma 'anil ukhra, karena ya satu sama lain ya tidak bisa berdiri sendiri.
Falau syahida an la ilaha illallah wa ankara anna Muhammadar Rasulullah fa innahu la tasihu syahadatuhu alla ilaha illallah. Kalau dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah tetapi dia mengingkari anna Muhammadar Rasulullah, maka persaksian dia terhadap la ilaha illallah tidak sah. Wa kadzalika man syahida anna Muhammadar Rasulullah wa lam ya'tarif an la ilaha illallah lam tanfa'hu syahadatuhu birrisalah. Demikian juga kalau ada yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah tetapi dia tidak mengakui alla ilaha illallah, maka persaksiannya tidak bermanfaat untuknya. Persaksiannya dia kepada risalah kenabian tidak bermanfaat. Fala budda minasyahadataini jami'an. Harus dia mengucapkan, mempersaksikan dua syahadat ini semuanya. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Wa maknaha ifradullahi bil ibadah, dan maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maknaha ifradun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba wal iqtida alaihi salatu wassalam. Maknanya adalah menjadikan Nabi satu-satunya yang diikuti dan diteladani. Li'annahu muballighun anillahi jalla wa ala falaisal muradu bi syahadatain. Li'annahu muballighun anillahi jalla wa ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala falaisal muradu bi syahadataini at-talaffuz bihima faqat bal la budda minal amali bihima. Dan tidaklah yang dimaksudkan dengan dua kalimat syahadat ini sekedar melafadzkannya saja, bahkan harus disertai dengan amalan. Qala wa makna syahada asyhadu an la ilaha illallah ay a'tarifu wa uqinu bi annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Mana asyhadu an la ilaha illallah maknanya adalah aku mengakui dan meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Fa inna la nafiyatan lil jins, karena la nafiyah lil jins. Wa ilaha ismuha mabniun ma'aha alal fathi fi mahallin nasbin. Ya, ini dari sisi i'rabnya. La nafiyah lil jins, ilaha isim la mabni ala al-fathah fi mahalli nasbin. Mana khabarnya? Khabarnya muqaddar. Wal khabaru muqaddar taqdiruhu bihaq. Atau boleh haqqun, boleh bihaqqin. Fayakunu takdirul kalam, sehingga kalamnya ditakdirkan menjadi la ilaha bihaqqin. Walaysa makna la ilaha annahu laisa hunaka aliha. Maka takdirul kalam la ilaha bihaqqin, tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Bukan makna la ilaha bahwasanya di situ tidak ada ilah-ilah yang disembah.
Falaisal muradu nafyal al-alihah. Maksudnya bukan menafikan wujudnya, wujud alihah. Walakinnal murada nafyul alihah allati hiya haq. Tapi yang menjadi maksudnya adalah menafikan ilah-ilah yang hak. Semuanya tidak hak kecuali Allah. Wa illa fahunaka alihatun katsirah batilah. Ya. Banyak di situ ilah-ilah yang batilah. Karena ilah maknanya ma'bud, yang disembah. Banyak yang disembah selain Allah. Ya. Banyak yang disembah selain Allah. Dan itu disebut ilah. Yang disembah itu selain Allah adalah ilah. Ya, tetapi ilah yang hak atau yang batil? Ilah yang batil, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faminan nasi man ya'budu syamsa wa minhum man ya'budul qamar wa minhum man ya'budul kawakib wa minhum man ya'budus syajara wal hajar wa minhum man ya'budul amwat wal kubur wal adrihah hatta inna minhum man ya'budul baqar kama huwa mawjudun fil Hind ya bal hunaka man ya'budul furuj wal iyadu billah. Di antara manusia ada yang beribadah kepada matahari, ada di antaranya mereka yang beribadah kepada bulan, ya, atau beribadah kepada bintang-bintang, atau yang beribadah kepada pohon dan bebatuan, ada yang beribadah kepada orang-orang yang mati dalam kubur, ya, beribadah kepada kuburan-kuburannya, sampai di antara mereka ada yang beribadah kepada sapi. Sebagaimana ini terdapat di negeri India. Bahkan di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada al-furuj, yaitu kepada kemaluan-kemaluan. Ya. Wal iyadu billah. Fal alihatu katsirah, dan alihah itu banyak. Ya, dan apa disebutkan ini adalah ya alihah, ya, karena maknanya makluh, ya, diibadahi, disembah. Ya. Walakinnal ilahal haq huwa Allah, tetapi ilah yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah al-haq, ya, yang maha benar, dan apa yang kalian seru, kalian, ya, beribadah kepadanya selain pada Allah, itu adalah batil. Wa anallahu wal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha tinggi dan maha besar. Qala wal ilahu ma'nahu ma'bud, dan ilah maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Ay la ma'buda bihaqqin illallah, sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayan fi hadza kullu ma'budin bil batil, maka ini menafikan seluruh peribadatan yang batil, ya, seluruh sesembahan yang batil. Wa kullu ma siwallahi fahuwa ma'budun bil batil, dan selain daripada Allah maka dia adalah, ya, ma'budun bil batil, ya, sesuatu yang diibadahi dengan cara yang batil. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu hanya Allah lah yang hak, dan apa yang mereka seru dengannya, ya, apa yang mereka seru selain daripada Allah itu adalah batil. Qala fa hadza ma'na syahadati, ya, dan inilah makna syahadah. Walaysa takdirul khabar mawjudun, ya, dan bukan takdir dari khabar, yaitu la ilaha illallah, kemudian ditakdirkan la ilaha mawjudun illallah, ya,
mislu ma yaquluhu ba'dun nas, bagaimana yang dikatakan sebagian manusia. La ilaha maujudun, tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Nah ini sama seperti tadi. Ya, seolah-olah tidak ada yang diibadahi selain Allah di muka bumi ini. Banyak yang diibadahi selain daripada Allah. Dan semuanya adalah ibadah yang batil kecuali peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza ghairu sahih fal alihatul mawjudah katsirah. Ya, kalau ditakdirkan khabarnya adalah mawjud, ini tidak benar karena al-alihah, ya, ilah-ilah yang diibadahi selain daripada Allah itu banyak jumlahnya dan ada. Wa kullun ya'lamu anna an-nasa ya'buduna alihatan mutafarriqah. Ya, kita mengetahui bahwasanya manusia mereka beribadah kepada, ya, alihatan mutafarriqah, ilah-ilah yang, ya, banyak ini. Mundu hadatsa syirku fil ard, semenjak terjadinya kesyirikan di muka bumi, wa ila an taqumas saah, sampai, ya, tegaknya atau terjadinya hari kiamat. Wasyirku mawjudun wal ma'budatu mawjudatun wa katsirah. Maka kesyirikan ketika itu, ya, tetaplah ada. Wal ma'budat, ya, yang diibadahi ya, selain daripada Allah itu ada dan banyak. Walakinnal ilahal haqqu huwallah azza wa jalla, kan tapi ilah yang hak hanyalah Allah azza wa jalla. Qala ta'ala wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Allah Subhanahu wa taala firman, dan dialah alladzi fis sama'in ilah wa fil ardi ilah. Ya, dia ilah di langit dan juga ilah, ya, di bumi. Maksudnya ilah di langit dan ilah di bumi bukan berarti Allah berada di mana-mana sebagaimana sangkaannya orang. Ya, tetapi ilah bagi yang ada di langit dan ilah bagi ada yang di bumi. Fallahu subhanahu wa ta'ala lahul uluhiyah al-haqqah, ya, memiliki uluhiyah yang benar. Wa amma ma adaha fa uluhiyatuhu batilah, maka selain daripada Allah, ya, maka uluhiyahnya batilah. Wa ma'budun bi ghairi haq, ya, dan diibadahi tidak dengan cara yang hak. Fa hadza ma'na la ilaha illallah, inilah makna dari la ilaha illallah. Wa hadza i'rabuha indal muhaqqiqin min ahli lughah, ya, dan inilah yang kita sebutkan tadi dari i'rab la ilaha illallah bagi para muhaqqiqin dari ahli al-lughah atau ahli bahasa. Wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Kita sudah selesai dari pembahasan makna dari la ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah. Kita akan masuk pada pertemuan berikutnya tentang makna asyhadu anna muhammadan rasulullah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.